Ekonomi saya kira bagus ya. Tadi seperti saya bilang tadi, kita membangun industri clean energy misalnya, hilirisasi tadi, itu saya kira hasilnya bagus sekali dan tidak hanya menguntungkan Tiongkok. Orang bilang, oh Tiongkok yang untung, enggak, oh kita malah kena anti-dumping oleh Tiongkok gara-gara cost kita dalam iron steel lebih murah dari Tiongkok. 20% kita kena anti-dumping. Nah itu juga menunjukkan satu kehebatan, dan kita lihat trade defisit kita dengan Cina tidak seperti dulu lagi. Sekarang trade defisit kita tahun lalu hanya sekitar 2 miliar dolar ya. Tahun ini mungkin kita malah bisa sedikit surplus ya. Artinya Tiongkok itu betul fair dalam membuat tadi hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Jadi saya pikir ya dengan teknologi Tiongkok yang bagus, efisiensi Tiongkok yang baik, kemudian pendanaan yang bagus dan juga saling menguntungkan, ada teknologi transfer, masalah lingkungan juga bisa bagus. Saya pikir kita mesti kok apa? Ya saya kira bagus. Ada yang kritik kita kenapa terlalu dekat sama Tiongkok. Saya bilang terlalu dekat, kita dekat ya karena mereka dekat ya. Kalau kau nggak mau dekat, ya bagaimana gitu, ya kan? Jadi saya bilang, saya sampaikan bahwa kita punya hubungan dengan Tiongkok yang setara. Nah, jadi orang salah lagi, orang bilang debt trap gitu. Kita kan tidak ada yang kita lakukan pinjaman pemberi G2G, semua B2B. Dan itu salah satu persyaratan kita kalau saya boleh sampaikan dulu. Dan waktu ketemu kepada Prime Minister Li Keqiang ya, itu juga saya sampaikan dulu, eloknya kalau bisa pakai pegawai Indonesia sebanyak mungkin. Ya tapi 5 tahun pertama kita kan mungkin tidak punya ahli-ahlinya. Jadi kita bilang tidak apa-apa, tapi sekarang kalau Anda pergi lihat di Morowali, di WDB, di mana, itu seperti Morowali 75.000 sekarang pegawainya. Paling orang luar mungkin 7.500. Kenapa masih ada itu? Karena ada construction masih, under construction di sana. Jadi kalau under construction sudah selesai, itu kurang. Nah, untuk itu kan perlu orang Indonesia dilatih. Makanya Politeknik kerjasama dengan pabrik, dengan pemerintah Indonesia, dengan Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memberikan pelatihan-pelatihan, jadi seperti pelatihan vocational training. Nah itu semua jalan. Jadi tidak hanya omong-omong. Kedua, tadi teknologinya harus teknologi yang ramah lingkungan, dan itu semua kita dapat teknologinya. Yang ketiga harus transfer teknologi, itu terjadi juga transfer teknologi. Dan yang keempat harus B2B, terjadi juga B2B. Jadi ya saya pikir ya tidak ada alasan kita untuk ribut.